wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Lalu Habibur Rahman, CGP Angkatan 7, Dan saya Bu Rohmah. Bu Rohmah sebagai guru rekan sejawat yang ada di SMP Islam Al-Baqiyah Sholihat akan melakukan supervisi akademik yang sebelumnya kami akan melakukan pra observasi ya Bu. Iya. Kita mulai saja. Oke. Seperti yang saya sampaikan kemarin Ibu, jadi sebelum yang akan melakukan supervisi di dalam kelas, kita akan pra observasi dulu apa saja persiapan Ibu sebelum kita akan melakukan supervisi. Terima kasih Ibu. Kira-kira pada kesempatan ini tidak ada kesibukan. Ya alhamdulillah tidak ada Pak. Berarti bisa kita bincang-bincang santai sekarang. Oke. Selama ini yang kita tahu memang supervisi akademik sudah lama kita tidak lakukan Ibu. Kira-kira dari pertemuan kita ini yang ingin Ibu capai, yang Ibu harapkan seperti apa Ibu? Pastinya meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan meningkatkan proses pembelajaran yang lebih dari sebelumnya. Bisa kita berbagi juga jadi dengan pertemuan kita di pra observasi ini mungkin kita akan saling menguatkan lah Ibu ya, saling membantu karena permasalahan Ibu sebagai permasalahan saya juga ya di dalam kelas ini karena kita ngajarnya di sekolah yang sama ya. Nah kemudian untuk besoknya Ibu materi apa yang akan disampaikan? Nah, besoknya itu saya akan menyampaikan kepada siswa yaitu tentang materi tes ulasan. Berarti di semester 2 ya? Iya. Semester 2. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini yang pertama yaitu siswa dapat menganalisis struktur teks ulasan. Berarti di materi tes ulasan ini sudah ada pertemuan sebelumnya ya? Iya, sudah ada pertemuan sebelumnya itu tentang pengertiannya sama gambaran-gambaran yang termasuk dari tes ulasan tersebut. Berarti untuk pertemuan yang besok ini kita akan belajar tentang bagaimana siswa menganalisis struktur. Iya. Berarti dia langsung praktek ini Bu? Iya. Di novel ya? Iya. Bisa novel, bisa film, bahkan bisa drama juga. Tapi kita ambil novelnya saja. Oh, ya. Yang ini diterapkan untuk lebih mudah keterbatasan kita ya. Kita pakai novel. Nah untuk persiapan ini karena ini kita akan videokan juga nanti di dalam kelas dan yang sebagai supervisornya kira-kira persiapan apa yang sudah disiapkan? Di sana saya akan mempersiapkan RKPD sama metode berdiskusi. Baru setelah berdiskusi itu mereka mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. RPP sudah ada berarti Bu? Alhamdulillah RPP sudah ada. RPP berarti LKPD sama laptop juga ada. Itu sebagai persiapannya. Iya. Berarti besoknya akan dibentuk belajar kelompok. Iya. Dalam menganalisis struktur teks ulasan tersebut. Selama ini Bu, kira-kira di sini sudah berapa tahun ngajarnya Bu? 2 tahun. Oh, baru berarti ya. Iya. 2 tahun. Kira-kira selama Ibu mengajar ini, menurut Ibu sendiri yang ada di dalam kelas, karena kita beda kan pelajaran. Tentunya dengan beda pelajaran yang kita pegang ini kesulitan
materi yang kita sampaikan atau bagaimana cara mengatasi anak itu kesulitannya seperti apa Ibu? Nah, di sini terkadang saat guru menjelaskan, siswa itu ada beberapa di antara mereka yang tidak fokus saat gurunya di depan, siswanya tidak fokus memperhatikan penjelasan dari ibu gurunya. Iya. Ya, nah dan untuk itu saya mengambil cara dengan melakukan kegiatan write, share, think dulu, write sama share, yaitu berpikir, terus menulis sama berbagi antara siswa sama guru. Dengan kegiatan ini kira-kira apa yang ingin Ibu capai dengan kegiatan ini? Apa yang Ibu harapkan dengan kegiatan yang think, write, dan sharing? Pastinya dia mampu mampu mengatasi masalah atau materi yang saya sampaikan itu dia mampu mencerna, memahami ataupun mencermati apa yang saya berikan. Sebelum ke materi Ibu, ada enggak kiat-kiatnya untuk membuat siswa lebih fokus belajar? Pastinya ada. Kegiatan yang saya lakukan sebelum saya memulai pelajaran pasti adanya pembukaan. Yang pertama saya suruh berdoa, terus saya absen, terus yang ketiga poin ketiganya itu saya suruh dia berdiri. Biasanya saya kasih aba-aba tepuk 1 sampai 5 ataupun dia mengucapkan salam bahasa Indonesia, saya cinta bahasa Indonesia. Yang kedua, salam bahasa Indonesia, saya bangga berbahasa Indonesia. Itulah saya pakai untuk mengetes fokusnya siswa supaya siswa itu tidak bosan sebelum memulai pelajaran yang saya kasih. Berarti selain meningkatkan kefokusan, siswa juga akan tidak bosan ya. Iya. Untuk menerima materi yang akan kita sampaikan. Ibu tadi sudah sampaikan selama ini yang kesulitan yang dihadapi itu kurang fokusnya siswa. Dari segi pembelajaran Ibu, kira-kira metode atau strategi apa yang bisa Ibu pakai kira-kira? Intinya saya lebih mendekatkan diri kepada siswa yang menurut saya kurang terhadap materi atau pelajaran yang saya berikan. Saya lebih mendekatkan diri, dan kalaupun ada siswa yang lebih menurut saya kasih lembar soal yang lebih sedikit sulit dan yang kalau bisa dibilang tidak kurang mampu lah biasanya saya mendekatkan diri, lalu saya kasih soal yang tidak sama dengan anak yang lebih mampu. Adanya perbedaan di sana. Tingkat kecerdasan siswa ini berbeda ya. Berarti di sini kita perlu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau yang lihat ini diferensiasinya di proses mungkin nanti, karena Ibu akan memberikan perlakuan yang berbeda dari setiap murid. Kira-kira untuk menjalankan metode ini ada nggak orang yang bisa membantu yang lebih menguatkan? Pastinya ya, di sini Bapak kan sebagai guru penggerak. Nah, di sini juga saya ingin meminta Bapak untuk mengarahkan saya menjadi guru atau penggerak bagi anak-anak agar minat ataupun motivasi anak tersebut dalam belajar meningkat. Kira-kira untuk mengatasi masalah ini yang siswa yang masih kurang fokus ini, jadi kita dekatkan diri dulu kepada anak itu, apa sih yang membuat titik fokusnya itu tidak fokus terhadap saya atau guru yang di depannya atau guru yang menjelaskannya. Kita berusaha mendekatkan diri. Nah,
Lalu kita apa namanya tanya kepada anak apa yang membuatnya tidak fokus dan sebagainya. Ya. Berarti kita meningkatkan hubungan emosional ya. Iya. Hubungan emosional yang kuat. Jadi benar juga Ibu. Jadi ketika kita hubungan emosional kita kuat kepada siswa, otomatis kita akan nyambung dengan siswa. Ya mungkin karena anak itu juga kan merasa kurang diperhatikan, jadinya dia berusaha menarik perhatian gurunya lagi. Ya kadang-kadang kita sebagai guru fokusnya kepada siswa yang lain saja. Itulah kekurangan guru terkadang ya saat mengajar. Nah, mungkin itu saja Guru. Mudah-mudahan lah nanti kedepannya kita bisa sharing lagi. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Kita bisa menumbuh kembangkan siswa ini dengan baik dan mereka bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan kodrat dan minat mereka masing-masing. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah memberikan arahan. Ya, kita bertemu besok ya Iya. di dalam kelas. Mudah-mudahan seperti selanjutnya kita saling bantu, mudah-mudahan bisa berjalan. Itu saja mungkin Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.